Ini bukan basa-basi tentang cahaya dan cinta. Tidak, kita akan mulai dari kegelapan yang kau bawa di sini. Kegelapan yang kau sangka sebagai dirimu. Pernahkah saat sendirian, di tengah heningnya malam, tiba-tiba sebuah pertanyaan menyergapmu? Bukan dari pikiran, tapi dari suatu tempat yang lebih dalam, lebih gelap, tapi lebih nyata. Sebuah pertanyaan yang membuat seluruh pencapaianmu, gelarmu, hubunganmu, harta bendamu, tiba-tiba semuanya terasa seperti mainan plastik di hadapan sebuah misteri yang maha besar. Dan kau hampir tidak mengenalinya. Ini juga bukan seminar motivasi, tapi ini adalah pembedahan jiwa. Sebuah upaya untuk membongkar kepalsuan lapis demi lapis, hingga yang tersisa hanyalah intan kebenaran yang tak terbantahkan. Dan sekarang kita akan menyelami warisan para ulama billah, para pecinta sejati yang tidak meninggalkan jejak kesadaran dalam setiap helaan nafas mereka. Jadi, jika kau merasa cukup nyaman dengan duniamu yang sekarang ini, tutup video ini. Tapi jika ada desahan rindu di dalam dadamu, yang bahkan kau sendiri tidak bisa ingat wujudnya, namun kau kenali harumnya, maka duduklah, diam, dan mari kita mulai membaca energi dirimu. Salam Sang Sejati. Energimu yang kau rasakan sehari-hari, yang naik turun oleh pujian dan celaan, oleh untung dan rugi, itu bukan energi dirimu yang sejati. Itu adalah energi karakter yang kau mainkan di atas panggung dunia. Panggung ini sangat meyakinkan, dekorasinya nyata, rumah, mobil, tubuh-tubuh yang indah, lampu sorotnya terang benderang, pujian, pengakuan, dan dialognya sangat persuasif. Aku harus sukses, aku perlu dicintai, aku takut ditinggalkan. Kau begitu larut dalam sandiwara ini, hingga kau percaya bahwa karakter ini adalah dirimu. Ketika karakter ini mendapat tepuk tangan, energimu melonjak. Kau merasa high. Namun ketika karakter ini dihujat, energimu anjlok. Kau merasa low. Kau pikir kau sedang membaca energimu, padahal yang kau baca hanya skor sementara dari sebuah permainan yang kau sendiri tidak paham aturan mainnya. Seorang filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre, pernah berkata, neraka adalah orang lain, tapi renungkanlah, wahai para pencari, apakah mungkin neraka itu justru adalah persepsimu tentang orang lain? Persepsi yang lahir dari sang karakter yang haus akan pengakuan dan takut penghakiman. Energi yang kau baca adalah energi reaktif dari sang karakter yang terus-menerus membela dirimu, memperluas wilayah, dan mencari rasa aman yang semu. Lalu di manakah letak dirimu yang sejati? Dia ada di dalam diammu. Dia adalah sang pengamat yang menyaksikan sandiwara ini tanpa pernah ikut terjun ke dalamnya. Dia yang melihat amarahmu tanpa menjadi si marah. Dia yang menyaksikan kesedihanmu tanpa tenggelam dalam lautan air mata. Dia ada sebelum pikiranmu bergerak, sebelum emosimu berkecamuk. Dalam ajaran ilmu hakikat, ini disebut sebagai sir atau rahasia sang diri. Sebuah titik kesadaran murni yang menjadi sumber dari segala sumber. Para ulama billah menyebutnya
ain al-yakin, mata keyakinan, yang melihat langsung tanpa perantara. Bukan keyakinan karena diberitahu, tapi keyakinan karena menyaksikan. Bayangkan sebuah bioskop. Di layar ada adegan sedih, adegan senang, adegan menegangkan. Semua penonton tertawa, menangis, berdebar-debar. Tapi ada satu kesadaran yang tidak tertawa, tidak menangis, tidak juga berdebar. Dia hanya menyaksikan semua adegan itu, termasuk menyaksikan para penonton yang sedang larut. Kesadaran, itulah dirimu yang sejati. Energinya tenang, jernih, abadi, dan penuh. Membaca energi dirimu yang pertama dan terpenting adalah belajar untuk memindahkan perhatian dari layar bioskop, dramamu sendiri, menuju sang penonton sejati, kesadaran murni. Inilah langkah awal mengenali sang pengamat yang diam. Caranya ternyata tidak rumit, hanya hening. Dalam kesibukanmu, hentikan sejenak, tarik nafas, lalu tanyakan siapa yang sedang menyaksikan nafas ini masuk dan keluar. Jangan jawab dengan pikiran, cukup rasakan saja. Ada sebuah keberadaan di sana, sebuah kehadiran. Itulah titik awal untuk membaca energimu, energi keberadaan itu sendiri. Kini, setelah kau merasakan sekilas adanya sang pengamat, mari kita telusuri mengapa selama ini kita sulit merasakannya. Karena sang karakter di panggung dunia ini dilindungi oleh lapisan-lapisan pertahanan yang sangat kokoh. Lapisan-lapisan inilah yang membentuk kepalsuan yang kita anggap nyata. Lapisan yang pertama, sangkar pikiran. Pikiranmu bukanlah musuh. Dia adalah alat yang luar biasa. Tapi ketika kau mengira dialah dirimu, maka dia berubah menjadi sangkar. Pikiran adalah sebuah mesin yang terus-menerus menghasilkan narasi, penilaian, masa lalu, masa depan, analisis, dan cerita. Dia butuh dikendalikan, seperti kuda yang liar yang perlu ditunggangi dengan kesadaran, bukan ditunggangi oleh si kuda itu sendiri. Energi pikiran adalah energi yang terbelah, terpisah, dan sifatnya selalu mencari. Dia berkata, aku harus lebih baik. Itu artinya aku yang sekarang tidak baik. Aku ingin bahagia. Itu artinya aku yang sekarang tidak bahagia. Inilah sumber penderitaan utama, konflik yang diciptakan oleh pikiran itu sendiri. Seorang pujangga sufi, Syekh Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan, dengarkanlah seruling bambu yang meratapi rasa berpisahnya sejak dari rumpun asalnya. Seruling bambu itu adalah jiwa kita yang tercerabut dari sang sumber, Tuhan, dan ratapannya adalah suara pikiran yang selalu merindukan kesatuan, tetapi justru menciptakan dualitas. Energi pikiran adalah energi kerinduan yang tersesat. Membaca energi di lapisan ini berarti menjadi sadar akan aliran pikirannya sendiri. Kau tidak perlu melawan pikiranmu. Kau hanya perlu duduk di tepi sungai dan menyaksikan arus pikiran itu berlalu. Lihatlah, ada pikiran sedih, biarkan lewat. Ada pikiran marah, biarkan juga lewat. Kau adalah kesadaran yang menyaksikan sungai, bukan arus di dalam sungai itu sendiri. Ketika kau bisa melakukan ini, maka energimu tidak lagi terkuras oleh drama mental yang tak berujung. Emosi,
adalah anak kandung dari pikiran. Sebuah pikiran aku direndahkan akan melahirkan emosi marah atau sedih. Emosi ini kemudian mengkristal menjadi energi yang lebih padat yang kita sebut sebagai perasaan. Dan jika diperkuat terus-menerus, ia menjadi nafsu, keinginan yang membara atau penolakan yang kuat. Nafsu bukanlah hal yang buruk dalam dirinya. Dia adalah energi kehidupan. Tapi sifatnya seperti api. Dia bisa memasak makanan atau membakar rumah. Masalahnya, kita dikendalikan oleh nafsu, bukan mengendalikannya. Energi nafsu itulah yang membuat kita seperti boneka, ditarik oleh berbagai macam keinginan akan kesenangan, dan didorong oleh keengganan akan rasa sakit. Ego berkata, ini milikku, ini adalah aku, dan ini untukku. Energinya sifatnya kontraksi, energi yang mengerut, energi yang membangun tembok. Membaca energi pada lapisan ini adalah dengan merasakan sensasi fisik dari sebuah emosi tanpa menjadi si emosi itu sendiri. Ketika amarah datang, jangan larut dalam narasi siapa yang menyakiti aku. Alihkan perhatian ke tubuhmu. Di mana letak amarah itu? Di dada, di perut, atau di lainnya? Seperti apa sensasinya? Panas, berdenyut. Dengan menyadari sensasinya, berarti kau telah memisahkan dirimu. Disitulah kau telah menemukan celah kedamaian di tengah badai. Inilah yang disebut dalam tradisi hakikat mati sebelum mati, yaitu matinya sang ego sebelum kematian fisik itu datang. Makanya para ulama bilang mereka tidak takut pada kematian karena mereka telah melampaui sang aku yang akan mati. Mereka telah kembali kepada sang aku yang abadi. Seperti tubuhmu adalah kuil, tapi seringkali kita lebih fokus pada dekorasi kuilnya, betapa indah atau buruk penampilannya, daripada menyembah Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Energi dirimu yang sejati bukanlah tubuh fisik ini. Tubuh ini adalah kendaraan, pakaian sementara. Tubuh fisik ini juga merupakan petak. Dia menyimpan segala memori, luka, dan kebijaksanaan. Setiap ketegangan di pundakmu, setiap sesak di dadamu adalah energi yang membeku. Cerita yang belum selesai. Untuk membaca energi dirimu yang lebih dalam, kau harus belajar membaca bahasa tubuh yang sunyi ini. Ada energi yang lebih halus dari tubuh fisik, yang disebut dalam banyak tradisi sebagai tubuh energi atau badan halus, yang dalam istilah hakikat ini adalah latoib, lapisan kesadaran yang halus yang menjadi jembatan antara jasadmu yang kasar dengan rohmu yang murni. Mari kita rasakan. Tutup matamu, rasakan ujung jari kelingking kaki kirimu. Apakah kau bisa merasakannya? Itu adalah kesadaran. Sekarang alihkan perhatian ke ubun-ubun kepalamu. Rasakan getaran halus di sana. Kemudian turunkan ke area jantungmu di tengah dadang. Rasakan kehangatannya, keterbukaannya, atau mungkin rasa sesaknya. Kau sedang memindai energimu. Energi ini mengalir melalui jalur-jalur tertentu. Misalnya ketika ada penyumbatan yang disebabkan oleh pikiran negatif, emosi yang dipendam, atau luka lama, alirannya tidak lancar. Inilah sumber banyak penyakit, baik itu fisik maupun psikis. Membaca energi di level ini adalah dengan rutin memindai tubuhmu dengan kesadaran.
seperti scanner yang menyinari setiap bagian, dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Rasakanlah area-area yang terasa mati, dingin, panas, atau berdenyut tanpa sebab. Kehadiran kesadaranmu saja sudah menjadi cahaya yang mampu melomperkan penyumbatan energi ini. Ini bukan sihir, ini adalah hukum alam yang halus. Energi mengikuti perhatian. Di mana ia mengalir, disitulah energimu ada. Jika perhatianmu selalu terfokus pada masalah, maka energimu akan tersumbat di sekitar masalah. Jika perhatianmu dialirkan dengan penuh kesadaran ke seluruh tubuh, maka energimu akan mengalir lancar, menyembuhkan, dan menghidupkan. Di titik inilah kau mulai menyadari bahwa dirimu lebih luas dan lebih dalam daripada hanya sekedar daging dan tulang. Kau adalah sebuah medan energi yang sifatnya dinamis, sebuah alam semesta yang berjalan. Kata Lao Tzu, manfaat sebuah periuk terletak pada kekosongannya. Bentuk fisik periuk itu penting, tapi fungsi utamanya justru ada pada ruang kosong di dalamnya. Demikian pula dengan diri kita. Bentuk fisik dan psikologis adalah periuknya, tapi diri kita yang sejati, energi hakikinya adalah kekosongan fungsional itu sendiri. Kekosongan ini bukanlah ketiadaan. Ini adalah keberadaan murni. Ini adalah kesadaran tanpa objek. Inilah Ein Sof dalam Kabalah, sunyata dalam Buddhisme, fana dalam tasawuf. Membaca energimu pada level ini adalah dengan menyadari bahwa identitasmu yang paling dalam adalah keberadaan itu sendiri. Kau bukanlah sesuatu, kau adalah nothingness, bukan ketiadaan, tapi juga bukan benda. Saat kau berkata, aku adalah seorang dokter, itu peran. Aku seorang ayah, itu hubungan. Aku orang pemarah, itu adalah kondisi. Lepaskan semuanya. Apa yang tersisa? Sebuah kehadiran yang sederhana, hening dan sadar. Itulah aku adamu. Energi inilah yang paling mendasar, paling kuat, dan paling membebaskan. Ketika kau berakar pada aku ada, maka semua gelombang aku adalah bisa datang dan pergi tanpa menggoyahkan inti dirimu. Kau bisa menjadi dokter, ayah, atau bahkan seseorang yang marah tanpa menjadi teridentifikasi secara total dengan peran-peranmu itu. Kau memainkannya dengan baiknya, tetapi kau tahu itu hanyalah pakaian yang kau kenakan sementara. Saudaraku, sang sejati, kadang kebenaran yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan logika justru bisa disampaikan dengan lebih jitu melalui puisi dan sastra. Di sini, bahasa bukan lagi alat analisis, melainkan jembatan menuju pengalaman. Syekh Al-Khalaj berseru, Ana Al-Haq, akulah kebenaran. Ini adalah seruan dari sang lautan yang telah menyadari dirinya sebagai lautan setelah sekian lama terhipnotis menjadi setetes air. Ini adalah puncak dari membaca energi, pengenalan bahwa energi hakikatmu tidak terpisah dari sumber segala energi, yang dalam sastra Jawa disebut Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana datangnya dan akan kemana perginya segala yang ada. Jadi, membaca energi dirimu adalah proses memahami sangkanmu, asal usulmu. Kau datang dari Tuhan sebagai percikan cahayanya, dan paranmu, tujuanmu adalah kembali kepadanya. Tetapi
Teori tanpa praktek adalah seperti peta tanpa perjalanan. Jadi, mari kita rangkum dan sederhanakan menjadi sebuah praktek harian untuk membaca energimu. Pertama, grounding, membumi. Membaca energi bumi melalui tubuhmu. Duduklah dengan tenang. Rasakan titik kontak tubuhmu dengan lantai atau kursi. Bayangkan akar yang tumbuh dari tulang ekormu menembus bumi, menyatukan energimu dengan energi ibu bumi. Ini akan menstabilkan medan energimu dan membawamu keluar dari pusaran pikiran. Langkah yang kedua, sensing atau merasa. Pindai seluruh tubuhmu dari ujung kaki hingga kepala dengan perhatian yang penuh. Rasakan sensasi-sensasi halus, dingin, hangat, gatal, berdenyut, atau mati rasa. Jangan menilai, hanya amati. Ini adalah pembacaan meteran energimu saat ini. Langkah yang ketiga, observing, mengamati. Sekarang, alihkan perhatian ke pikiran. Lihatlah mereka seperti awan yang berlalu di langit biru kesadaranmu. Lalu alihkan kepada emosi. Rasakan sensasi fisiknya tanpa terjerat dalam ceritanya. Kau adalah langit yang luas, bukan awan yang sementara. Langkah keempat, being, menjadi. Menyatu dengan energi kebenaran murni. Tinggalkan semua sensasi, pikiran, dan pengamatan. Tanyakan pada dirimu, siapa yang sedang mengalami semua ini? Jangan cari jawaban. Arahkan perhatian pada perasaan. Ada perasaan, aku ada sebelum semua label. Beristirahatlah di dalam rasa ada ini selama mungkin. Inilah sumber energimu yang sejati. Inilah dirimu. Lakukan praktek ini setidaknya 15-20 menit setiap harinya. Seiring waktu, kau akan mampu membaca energimu dalam keadaan apapun. Saat rapat yang menegangkan, kau bisa menarik napas dan merasakan sang pengamat yang tenang di balik ketegangan. Saat bertengkar dengan orang tercinta, kau bisa merasakan emosi sebagai sensasi fisik tanpa harus dikendalikan olehnya. Jadi, wahai saudaraku pejalan sejati, bacalah energimu. Bacalah seperti kau membaca kitab suci dirimu sendiri. Setiap gejolak adalah ayat, setiap hening adalah firman. Dan di dalam pusaran badai kehidupan yang penuh kepalsuan ini, kau akan menemukan sebuah mata yang tenang, sebuah pusat yang tidak pernah bergerak. Itulah rumahmu sejati. Kau telah menjadi pencari sepanjang hidupmu. Mungkin saatnya, sudah waktunya kau menemukan yang kau cari dan menyadari bahwa dia tidak pernah pergi kemanapun. Dia ada di dalam setiap helaan nafasmu. Karena dia adalah engkau pada level yang paling hakiki. Demikianlah, salam